فيها حب فيها وجد واشتياق لا يحد فيها حب فيها وجد. Dan riba qardi ini itu kan bersandar pada hadis yang dhaif tapi disepakati ya. Kullu qardin jarra naf'an atau jarra manfaatan fahuwa riba. Tapi di mazhab Imam Syafi'i, awas, qardi ini ya tidak haram kecuali ketika disyaratkan fi aqdihi, bisul bil aqdi. Misalkan begini, saya didatangi tamu, contoh ini, namanya misalkan Aji. Aji datang ke saya meminjam uang. Berapa Ji? 10 juta. Saya bilang, ya saya pinjamkan uang 10 juta pada kamu dengan syarat kamu mengembalikan, ya, dengan syarat kamu mengembalikan 10 juta 10.000 misalkan. Kecil-kecil juga riba. Atau 10 juta 5.000. Atau Aji meminjam uang 10 juta, saya kasih 900.000, tapi Aji nanti menggantikan 900.000, 9.900.000 misalkan, tapi Aji harus menggantikan 10 juta, riba juga sama ketika disyaratkan fil aqdi. Kalau tidak disyaratkan fisul bil aqdi, contoh misalkan nanti saya mau main, Aji nelpon ke saya. Nanti saya mau silaturahim katanya ke rumah. Mau apa Ji? Ini ada kebutuhan biasa nih, mau nikahin anak. Atau misalkan mau pengen nikah kayak gitu. Oh iya. Terus gimana Ji? Ya mau pinjam uang katanya nanti ke sana. Ana bilang, kira-kira kamu bisa nggak nambahin bayarnya? Mau berapa bulan? Mau 3 bulan? Nah, kira-kira kamu bisa gak nambahin? Bisa lah 1% mah. Misalkan. 1%. 10 juta 1%-nya berapa kayak gitu kan? Oh iya silahkan. Pas ketika minjam tuh, ketika akad datang ke rumah, kita gak bilang apa-apa lagi. Tawato'a qoblal aqdi. Ketika fisul bil aqdi sudah tidak menyebut apa-apa. Sudah tidak bilang apa-apa lagi. Terus anak kasih aja. Haram enggak? Enggak haram. Karena enggak fisul bil aqdi. Ini di madhab Imam Syafi'i. Nah, ini ada permasalahan penting nih. Apa itu? Pertama, ya kita tahu, semua orang tahu, semua para talabah asy-Syafi'iyah itu mengetahui bahwa syarat yang mulzim di madhab Imam Syafi'i ini adalah asyartu alladhi waqa'a fi sulbil aqdi. Fasyartul ladhi waqa'a qablahu aw ba'dahu laysa mulziman. Lianna syartul ladhi waqa'a qablahu wa'dun fal wafa'u bil wa'di mustahabbun inda Syafi'iyah. Fal istihbab la yulzim. Jadi harus bisul bil aqdi. Nanti ada 2 masalah yang penting berkaitan dengan ini. Kenapa harus seperti itu? Dibedakan. Tadi sudah dijelaskan. Nanti kita jelaskan lagi. Barusan kita jelaskan. Kenapa harus seperti ini? Yang kedua, apakah fisul bil aqdi ini fisul bil aqdi ini apakah mendorong tadi bolehnya kita meminjam uang di bank? Karena di dalam akad itu sudah nggak ada persyaratan untuk membayar lebih lagi. Kita cuma ngisi formulir atau tanda tangan dan tambah tanda tangan, dan sangat simpel sekali. Kita terima di mazhab Imam Syafi'i. Ini bicara haram dan bicara riba ya.
Kalau tawatunya bukan ke bank seperti ke teman, kita terima. Itu makruh misalkan. Itu nggak haram, itu bukan riba qardi karena nggak fi sulbil aqdi. Tapi kalau ke bank gimana? Apa kita sama juga? Beda dong. Di masalah daripada kenapa di fisul bil akdi dan fi ghairi sulbil akdi bisa beda. Ini satu. Karena syarat yang wajib dipenuhi di mazhab Imam Syafi'i itu harus fisul bil akdi. Karena qoblal akdi dan ba'dal akdi itu Imam Syafi'i menggolongkannya pada wa'dun, janji. Dan janji itu di mazhab Imam Syafi'i memenuhinya itu adalah sunnah, tidak wajib. Nah, sehingga janji itu daripada janji tidak wajib memenuhinya. Ini ada masalah bagus, antum kalau penasaran nyari lihat di Syarah Minhaj Ad-Damiri ya. Ini ada masalah di dalam masalah ini yang tidak ya dijelaskan di Syurrahil Minhaj ghairahu fi ma'lam. Ya, seperti tadi itu tuh, karena itu tuh yang tadi ghair mulzim itu karena memandangnya yang syarat alladzi la yaqau fi sulbil aqdi itu bi an yakuna bi ayyakuna waqi'an qablahu aw ba'dahu, memandangnya itu sebagai wa'dun. Dan wabun ini di mazhab Imam Syafi'i tidak wajib wafa'nya. Sedangkan di mazhab yang tiga al-a'immah ats-tsalatsah ghairu mazhab Imam Syafi'i, al-Imam Malik. Ana sih belum ngecek di mazhab Imam Malik, cuman kata ulama seperti itu. Mazhab a'immah ats-tsalatsah mazhab Imam Syafi'i itu wajib wafa'nya wa'dun itu. Sehingga wajib wafa'nya syarat yang tadi itu, syarat yang tadi itu tetap mulzim. Tetap mengikat. Kalau tetap mulzim, tetap mengikat, berarti gimana? Tetap riba. Karena mengikat. Walaupun syarat tersebut qoblahu atau mungkin atau ba'dahu, atau juga ba'dahu. Paham ya? Imam Syafi'i mensyaratkan itu karena tadi memandangnya itu sebelum dan setelah itu wa'dun. Wafa'nya enggak wajib. Sedangkan a'immah yang lain al-wafa'u bil wa'di wajibun. Ini yang pertama. Jadi di belakang ini juz'u hadhil mas'alah itu yanbani ala mas'alatil wa'd. Nah, pertanyaannya, itu kan dalam hukum agama seperti itu. Mulzim dan tidak mulzim. Gimana kalau kata madzhab Imam Syafi'i tidak mulzim tapi kenyataan di lapangan mulzim? Pakai punya utang ke bank 100 juta, bunganya misalkan 1 juta, belum dibayar, tetap ditagih, dikejar, bisa rumahnya hilang. Iya, kalau utangnya sedikit, coba kalau utangnya kayak orang lain 10 miliar, bunganya misalkan 100 juta, itu kan sudah bisa dipakai bikin saung, dibelikan tanah, antum bisa dikejar itu. Terus kalau dikejar-kejar oleh polisi gitu, masa nggak mulzim? Jadi walaupun misalkan madzhab Syafi'i tidak mengatakan mulzim, al-hukmu al-qanun al-wad'i, hukum undang-undang itu dia seakan-akan memulzimkan. Lah jangan banyak omong. Motor lihat, walaupun itu bukan dari pihak bank, tapi kan ada seperti ada kongkolingkong, ada gimana lah kayak gitu. Itu dikejar-kejar motor kita. Padahal kita punya hak di situ. Tidak tersetoran, misalkan belum kesetoran 3 bulan dikejar kita. Bisa ditangkap tuh di jalan. Nah gimana kalau seperti itu? Nah inilah wal farik. Gitu. Setidaknya itu harus dipertimbangkan. Kalaupun betul bahwa syarat yang catatan yang ada di bank itu ketika kita akad tidak disebutkan, dan syarat tulisan tidak yunazzalu manzilatal lafzi, itu harus dipertimbangkan. Dalam fikih itu sedikit aja. Antum tahulah, ini kita lagi belajar fikih ini sekarang. Tadi Imam Syafi'i itu sampai syarat maksud runcingnya, kecilnya, besarnya, supaya jarak tembusnya ininya dalam panah saja sudah nggak bisa salam Imam Syafi'i.
Ini kalamnya dinukil oleh Abu Ishaq Asy-Syirazi dalam Muhadzab. Fikih itu begitu. Ini harus dipertimbangkan. Apalagi Al-Imam dalam kitab Fatwa Syatiri, Habib Abdullah Asy-Syatiri dalam fatwanya, kalau nggak salah Habib Abdullah ya, Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, anda lupa lagi nih apa Habib Abdullah Asy-Syatiri apa Habib Ahmad, itu dalam fatwanya tuh bisa lihat. Juga dalam kitab Al-Fatawa Nafi'ah, yang termasuk Habaib juga, Al-Hadrawat, itu jelas sekali. Beliau mengatakan bahwa yang di bank itu termasuk persyaratannya disebut fisul bil akdi. Kenapa? Karena tulisan dan persyaratan yang ada sebelumnya ya, yang tidak diucapkan itu, tulisan itu ketika kita tanda tangan bahkan itu lebih kuat tanda tangan itu katanya. Al-imdo itu aqwa min mujarradil lafzi, seperti kwitansi kan sudah. Nah itu ketika kita tanda tangan sama kita ini, saya menyepakati perjanjian yang dikatakan oleh Anda di dalam tulisan yang sudah saya tahu, yang sudah paham nggak? Nah, kita tanda tangan. Nah itu persyaratan juga sama. Orang gila yang tidak menyebutkan persyaratan itu. Beliau itu tegas dalam masa itu. Riba juga. Ribanya bukan kesana, bukan ta'wil-ta'wilan. Itu sudah fisul bil akdi. Gitu. Ada satu lagi yang sangat berharga sekali. Antum kalau buka kitab Fiqhul Buyu ya, karya Syekh Taqi Utsmani. Orang bilang Syekhul Islam Taqi Utsmani. Ulama masih ada. Itu kitab hebat. Kitab hebat. Kitab sangat bagus, sangat ya muwaththaq. Tetapi beberapa masalah di mazhab Imam Syafi'i ghair daqiq nukilnya. Mungkin di lain waktu saya menyebutkan contoh-contoh satu persatunya ini. Nah itu beliau di halaman berapa gitu. Intinya bahwa hukum qanuni itu, qanun al-wad'i itu bisa ya merubah sebagian masalah yang ditetapkan oleh pada furu fikih kayak gitu. Nah di antaranya seperti masalah ini bisa masuk. Jadi ketika hukum qanuni wad'i misalkan al-qanunul wad'i, hukum undang-undang itu misalkan memulzimkan, mengilzamkan, padahal fikih tidak mengilzam, itu kita bisa mengiktibar ilzam. Paham nggak? Sehingga hukum itu walaupun ala madhab Syafi'i ya tetap riba, ya tetap haram.